Silahkan duduk. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari. Kadang dalam hidup kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Dan biasanya juga apa yang telah kita persiapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Dan hal-hal demikian adalah suatu yang wajar. Saya beri contoh, ada suatu kisah. Ada seorang wali kota di kota Simpedes, sebutlah demikian begitu. Lalu kemudian di kota ini, wali kota ini mau meresmikan sebuah rumah sakit jiwa. Dan dia mempersiapkan pidato dengan sungguh-sungguh luar biasa untuk kepada para OGDJ. Lalu dia membuat sampai 2 halaman dibolak-balik dan dia menghafalkan. Maksudnya untuk bisa memberikan visi misi dan harapan tentang rumah sakit itu kepada para ODGJ. Lalu kemudian dia mulai harinya dan dia mulai berpidato. Dan pertama-tama dia berbicara, Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat siang. Saya Udin, saya wali kota Simpedes ini. Lalu semua yang ada di situ, yang dihadirin di situ, para OGDJ semuanya tertawa, terbahak-bahak. Heran kan wali kota Udin itu? Lalu kemudian ada salah satu berani datang ke depan podium dan menepuk bahunya. Pak, sabar ya. Saya juga waktu pertama kali di sini saya bilang ngaku-ngaku gubernur. Tenang Pak, Bapak seminggu di sini juga pasti nanti sembuh kok. Jadi Bapak nggak usah ngaku-ngaku wali kota. Sama, saya juga ada ngaku presiden, ada ngaku bupati ya. Nanti Bapak sembuh di sini. Wali kota itu kan dongkol sekali. Dia mau baca baru pembukaan sudah ada orang seperti itu dan dia tidak jadi untuk bisa pidato dan dia kabur. Karena apa? Yang disiapkan lain dengan apa yang di lapangan. Ternyata dia juga disangkanya teman-teman ODGJ juga ya. Lalu suatu ketika ada 2 orang sedang pergi ke wisata ke savana flora dan fauna di Afrika. Mereka melihat binatang-binatang. Dan suatu ketika mereka bertemu dengan yang namanya harimau. Satu temannya berkata kepada dia, ini situasi sudah saya pelajari dalam buku. Kalau kamu ketemu harimau, tenang, kita harus diam. Lalu kemudian temannya ragu. Kenapa kita diam? Dia terus melihat kita dan mau menerkam. Lalu kemudian si temannya bertanya lagi, kamu baca teori di buku itu, harimau apakah baca teori yang sama? Ayo kita lari semuanya, kita kejar dia. Sesuai dengan apa yang dipelajari, tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Kadang-kadang apa yang kita lakukan juga demikian, saudara-saudari. Apa yang dipersiapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Dan situasi seperti itu perlu yang namanya persiapan. Perlu orang dibekali sesuatu. Maka dalam konteks ini Santo Lukas penginjil ini memberikan kepada jemaat yang dia layani, tulisan ini ditujukan kepada jemaat perdana supaya mereka itu mempersiapkan, karena ketika mereka berhadapan dengan komunitas di luar Kristen, mereka berhadapan situasi yang lain. Maka yang dipersiapkan oleh Lukas adalah iman. Mereka dibekali supaya iman itu yang dipersiapkan itu menghadapi situasi yang berbeda itu bisa tangguh menghadapinya. Karena mereka pada saat itu situasinya dikejar-kejar, dicemooh dan lain sebagainya. Dan apa yang terjadi di komunitas yang damai, saling berbagi di jemaat perdana itu tidak sesuai dengan apa yang nanti kenyataannya di luar masyarakat yang mereka hadapi. Maka Lukas memberikan wejangan-wejangan berkaitan dengan iman supaya teguh, supaya mereka mampu menghadapi situasi yang berbeda itu. Nah, maka dalam Injil yang kita dengarkan kali ini itu adalah lanjutan dari Injil yang sebelumnya. Injil yang sebelumnya itu adalah Lukas bab 17 ayat 1 sampai 10. Ini kita dengarkan pada minggu yang lalu. Berbicara mengenai iman. Kalau kita masih ingat, saudara-saudari, Yesus berkata kepada murid yang meminta, Tuhan tambahkanlah iman kami. Yesus mengatakan, iman sekecil biji sesawi bisa memindahkan gunung. Nah, itu pada Lukas 17 1 sampai 10. Sedangkan yang sekarang Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19 lanjutannya
11 sampai 19 ini juga berbicara mengenai iman, yaitu dikatakan pergilah imanmu menyelamatkanmu. Jadi dua perikop ini atau dua bagian ini berbicara mengenai iman khusus untuk para jemaat itu, untuk diteguhkan imannya, diberikan yang namanya kekuatan, dan juga harus diceklis. Maksudnya adalah kalau kita sudah beriman, apa sih yang harus dikerjakan dalam iman itu? Ibaratnya kalau kita punya motor atau mobil, ketika dia menempuh perjalanan yang sangat jauh di hutan belantara misalnya begitu, coba checklist. Bodinya memang bagus ya, lalu kemudian bannya memang kekar ya, tidak ada kerusakan di dalamnya, di luarnya kelihatannya. Coba cek bensinnya ada apa enggak, cek juga minyak remnya ada apa enggak, olinya udah diganti apa belum, itu kan enggak kelihatan. Nah, Lukas itu tampaknya memberikan kepada para jemaat itu untuk checklist iman itu. Imannya seolah-olah baik, mereka percaya, tapi jangan terlena dengan iman yang sudah ada, yang sudah dimiliki. Checklist, apakah ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Maka ada 4 checklist yang harus dicek sebagai orang beriman untuk menghadapi situasi yang cukup susah, sulit, dan berbahaya pada waktu itu. Dan ini juga pas untuk kita checklist dalam iman kita. Maka yang pertama itu dari Lukas bab 17 ayat 1 sampai 10. Ini ada 2 checklist yang kemarin minggu yang lalu. Sekarang di Paroki Harapan Indah itu ada YouTube, ketika Romo khotbah langsung direkam dan ditayangkan. Jadi kalau mau lihat renungan saya pada waktu itu, lihat saja di YouTube. Tapi saya mau memberikan 2 checklist yang pertama ini dari yang kemarin karena berhubungan. Checklist yang pertama adalah di Lukas bab 7:10 ini. Kalau iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Apa ini maksudnya? Ada 2 hal yang perlu diceklis. Yang pertama adalah iman. Iman itu tentu saja dalam artian biji sesawi yang bisa memindahkan gunung. Orang diajak untuk melihat suatu mukjizat yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Iman itu adalah satu kepercayaan yang mengandalkan. Orang diajak untuk mengandalkan Tuhan, bukan dengan kekuatannya, tapi kalau orang beriman sudah melihat Allah. Itulah iman dalam bahasa Yunani yang disebut dengan pistis, artinya mengandalkan. Iman yang mengandalkan itu, maka iman itu tidak lagi melihat manusia yang lemah, tapi melihat Allah yang mampu memindahkan gunung itu. Persoalan sebesar apapun bisa dilakukan, diselesaikan, karena bukan manusia yang menyelesaikan, tapi Allah. Itu mengandalkan. Ada hal yang susah kita lakukan, tidak mungkin, tapi mungkin bagi Tuhan, karena yang diandalkan adalah Tuhan. Itu iman dalam artian pistis. Maka yang memindahkan gunung itu bukan manusia, tapi Allah sendiri. Nah, yang kedua adalah iman dalam arti setia. Dalam perjanjian lama, iman sering disebut dengan bahasa Ibrani emun itu. Dan iman dalam arti setia, orang hanya diminta untuk berdoa dan terus-menerus memohon, berharap tanpa kenal lelah, tanpa kenal untuk patah arang, terus mohon-mohon terus. Nah, checklist ini harus dicek. Yang pertama, apakah saya sudah mengandalkan Tuhan? Yang kedua, apakah saya sudah setia? Nah, ini 2 checklist yang pertama dari bacaan yang kemarin. Sedangkan 2 checklist berikutnya yaitu adalah 11 dan 19. Yang ketiga, checklist yang harus dilihat ketika orang kusta itu, mereka itu meminta Tuhan untuk menyembuhkan. Mereka diminta untuk menghadap para imam. Tuhan, kasihanilah aku. Lalu mereka diminta, pergilah menghadap imam-imam. Kenapa menghadap imam? Mereka ini, imam-imam ini adalah orang-orang yang mengecek apakah mereka pantas atau benar-benar sembuh atau tidak. Jadi semacam lembaga sensornya. Wah, ini sudah bersih, sudah bisa dikumpulkan kembali dari penyakit kustanya kepada orang banyak begitu. Nah, tetapi ada yang aneh. Orang kusta ini minta kesembuhan, tapi disuruh pergi. Jadi kalau orang pergi ke dokter, ibaratnya tidak diberikan obat, dah kamu udah sembuh.
Nah, ini kan suatu hal tentu saja bagi orang-orang kusta ini harusnya komplain. Saya minta kesembuhan tapi disuruh pulang, disuruh pergi menghadap imam. Saya belum sembuh. Orang pergi ke dokter minta obat, belum dikasih obat, belum sembuh, sudah disuruh pulang. Saudara-saudari yang terkasih, inilah iman, checklist yang ketiga. Orang kusta ini, 10 orang kusta ini percaya pasti saya sembuh. Betul, di tengah jalan mereka sembuh. Itulah yang disebut iman. Iman harus diceklis ketaatan. Contoh lagi ketika Petrus, seorang anak nelayan, tukang ikan yang dari kecil belajar menangkap ikan, ketika semalam-malaman tidak mendapatkan ikan, dia tahu di mana ikan ada, semalam-malaman dia tidak dapat. Tiba-tiba Yesus datang menyuruh dia pergi ke seberang sana. Yesus anak tukang kayu, bagaimana mungkin anak tukang kayu nyuruh anak nelayan untuk menangkap ikan? Petrus harusnya komplain, bagaimana saya ini anak nelayan, setiap hari di danau mencari ikan, tahu mana tempat-tempat ikan, kenapa Yesus menyuruh ke sana? Tapi karena Tuhan yang meminta, dia taat, dia pergi ke seberang dan dia mendapatkan ikan yang lebih banyak. Itulah ketaatan. Checklist yang ketiga, saudara-saudari, tentang iman ini adalah taat. Dan checklist yang keempat yang perlu dicek dari iman kita adalah dari 10 orang itu 1 orang yang kembali datang dan mengucap syukur. Ini penutupan dari checklist itu. Orang harus menyadari, orang beriman harus menyadari tentang karya keselamatan yang dirasakan dan didapat oleh dirinya sendiri. 10 orang tadi, 1 orang yang bersyukur dan berterima kasih atas kesembuhan itu. 9 yang lainnya tidak. Oleh karena itu, checklist ini mengajak kita untuk melihat dan menyadari sebenarnya karya apa yang sudah didapatkan oleh kita. Belum yang nanti. Jangan memikirkan yang nanti, tapi yang sudah didapatkan oleh kita. Dari kita dibaptis sampai saat ini, syukur apa yang perlu diucapkan kepada Tuhan? Itulah checklist yang keempat. Maka kalau dipersingkat itu adalah MSTS. M itu artinya adalah mengandalkan Tuhan. Apakah dalam hidup beriman sudah mengandalkan Tuhan? S, apakah dalam beriman sudah setia? Dan T, apakah dalam beriman saya sudah taat? Dan juga akhirnya S lagi, apakah dalam beriman saya sudah bersyukur kepada Tuhan atas karya yang telah saya terima. Semoga saudara-saudari dengan MSTS tadi, saudara-saudari semua atau kita semua bisa ngecek hidup beriman kita betul atau tidak. Jadi jangan sampai apa yang sudah biasa dianggap sudah oke, tetapi ternyata masih banyak yang kosong. Ibarat sebuah mobil atau kendaraan atau motornya bagus, sering dilap, dicuci, ya kelihatannya bagus, tidak ada yang penyok, tapi ternyata bensinnya nggak ada, remnya minyaknya kurang, olinya sudah sudah berkerak dan lain sebagainya. Di dalamnya penuh dengan suatu hal yang rusak. Oleh karena itu, marilah mengecek MSTS tadi. Semoga iman kita semakin bertumbuh. Amin.